Sunan Ibnu Majah, Kitab Bersuci dan Sunnah-Sunnahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab lelaki dan wanita mandi dengan satu bejana. Hadis nomor 370 Sahih. Dari Aisyah ia berkata, aku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dari satu bejana. Hadis nomor 371 Sahih. Dari bibinya Maimunah ia berkata, aku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dari satu bejana. Hadis nomor 372 Sahih. Dari Ummu Hani petik terbalik berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Maimunah pernah mandi dari satu bejana dalam satu ember besar bekas adonan. Hadis nomor 373 Sahih. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri-istrinya mandi dari satu bejana. Hadis nomor 374 Sahih. Dari Ummu Salamah berkata, dirinya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dari satu bejana. Bab lelaki dan wanita wudu dengan satu bejana. Hadis nomor 375 Sahih. Dari Ibnu Umar ia berkata, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaum lelaki dan wanita berwudhu dari satu bejana. Hadis nomor 376 Hasan Sahih. Dari Ummu Subayyah Al-Juhaniyah ia berkata, kadang-kadang tanganku dan tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saling beradu saat wudhu dalam satu bejana. Abu Abdullah Ibnu Majah berkata, aku mendengar Muhammad berkata, Ummu Subayyah adalah Khawlah binti Qais. Lalu hal itu aku tanyakan kepada Abu Zur'ah, maka ia menjawab, benar. Hadis nomor 377 Ahahi. Dari Aisyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa keduanya pernah wudhu bersama untuk salat. Bab wudu dengan nabis air rendaman anggur. Hadis nomor 378 Daif. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam yang gelap gulita bertanya kepadanya, apakah kamu mempunyai air untuk bersuci? Ia menjawab, tidak, kecuali sedikit nabis air arak yang ada di kantong kulit. Beliau bersabda, kurma itu baik dan air itu suci. Lalu beliau pun berwudhu. Ini merupakan hadits Waqi. Hadis nomor 379 Daif. Dari Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ibnu Mas'ud di malam yang gelap gulita, apakah kamu punya air? Ia menjawab, tidak, kecuali nabis dalam kantong air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, kurma itu baik dan air itu suci. Tuangkanlah untukku. Ia berkata, maka aku pun menuangkan untuk wudhu beliau. Bab wudu dengan air laut. Hadis nomor 380 Sahih. Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bertanya, wahai Rasulullah, kami berlayar di lautan dan kami hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudhu dengannya maka kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudhu dengan air laut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis nomor 381 Sahih. Dari Ibnul Firasi ia berkata, aku pergi mencari ikan, dan aku mempunyai satu geriba yang aku jadikan sebagai tempat menyimpan air, dan aku berwudhu dengan air laut. Lantas hal itu aku tanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis nomor 382 Hasan Sahih. Dari Jabir berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang air laut, maka beliau menjawab, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Bab orang yang minta tolong untuk membantu wudunya. Hadis nomor 383 Sahih. Dari Mughirah bin Syu'bah ia berkata,
Suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk buang hajat. Tatkala beliau kembali, aku menjumpainya dengan membawa sebuah kantong kulit berisi air. Aku lalu menuangkan air untuknya. Kemudian beliau mencuci tangannya dan membasuh muka. Setelah itu mencuci kedua lengannya hingga ke siku. Karena jubah beliau sempit, maka beliau mengeluarkan keduanya dari bawah jubah seraya membasuh keduanya. Lalu mengusap kedua khufnya kemudian salat bersama kami. Hadis nomor 384 Hasan. Dari Ar-Rubai binti Muawis ia berkata, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa tempat wudhu. Lalu beliau bersabda, tuangkanlah untukku, maka aku pun menuangkan untuknya. Kemudian beliau mencuci mukanya dan kedua lengannya hingga ke siku. Beliau lalu mengambil air yang baru seraya mengusap kepalanya dari bagian depannya hingga ke bagian belakangnya. Setelah itu membasuh kedua kakinya 3 kali. Hadis nomor 385 Daif. Dari Safwan bin Asal ia berkata, aku menuangkan air untuk wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam safar maupun mukim. Hadis nomor 386 Daif. Dari bapaknya Anbasah bin Said, dari neneknya yaitu ibu ayahnya Ummu Ayasi, dan ia adalah pembantu Ruqayyah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, aku memberi air wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berdiri sementara beliau duduk. Bab orang yang baru bangun tidur apakah boleh memasukkan tangannya sebelum dicuci terlebih dahulu? Hadis nomor 387 Sahih. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian bangun malam maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana hingga ia menuangkan ke tangannya 2 atau 3 kali. Sebab salah seorang dari kalian tidak tahu kemana tangannya bermalam. Hadis nomor 388 Sahih. Dari Salim, dari bapaknya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana hingga ia mencucinya terlebih dahulu. Hadis nomor 389 Munkar. Dari Jabir ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidur dan hendak berwudhu, maka jangan memasukkan tangannya ke tempat wudhu hingga ia mencucinya, karena ia tidak tahu di mana tangannya bermalam dan di atas apa ia meletakkannya. Hadis nomor 390 Sahih. Dari Al-Harits ia berkata, Ali minta untuk diambilkan air. Kemudian ia pun mencuci kedua tangannya sebelum memasukkan keduanya ke dalam bejana. Setelah itu ia berkata, seperti inilah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Bab bertasmiyah pada saat wudhu. Hadis nomor 391 Hasan. Dari Rubaih bin Abdurrahman bin Abu Said, dari bapaknya, dari kakeknya, berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ketika berwudhu. Hadis nomor 392 Hasan. Dari Rabah bin Abdurrahman bin Abu Sufyan, bahwasanya ia mendengar neneknya, binti Said bin Zaid menuturkan, bahwa ia pernah mendengar bapaknya, Said bin Zaid, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudhu, dan tidak ada wudhu orang yang tidak menyebut nama Allah ketika berwudhu. Hadis nomor 393 Hasan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada salat bagi orang yang tidak memiliki wudhu, dan tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ketika berwudhu. Hadis nomor 394 Sahih. Dari Abdul Muhaimin bin Abbas bin Sahal bin Sa'd as-Saidi, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Beliau bersabda, tidak ada salat bagi orang yang tidak memiliki wudhu, dan tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ketika berwudhu. Dan tidak ada salat bagi orang yang tidak bersalawat kepada Nabi, serta tidak ada salat bagi orang yang tidak menyukai kaum Ansar.